Mau jadi apa? Dosen. Ada S2? Ada. Apakah linier? Iya. Ada surat keterangan dokter? Ada. Ada surat sehat? Ada. Ada kelakuan baik? SKCK? Ada. Nggak lulus di seleksi pemberkasan? Ya nggak lulus, walaupun cerdas, walaupun S3. Yang diminta S2, dia punya S3, tapi nggak lulus di pemberkasan. Nah, pemberkasan kita pertama itu nanti sholat. Bahwa ada sedekah memberangkatkan orang menuntut ilmu itu nanti, mohon maaf. Nah, jadi inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihitung dari seorang hamba adalah sholat. Mohon izin. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, apa sholat itu? Sholat itu apa? Sholat itu adalah padanan katanya as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Nah, sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Khawatirnya nanti orang ketika ditanya, kamu udah sholat? Saya sudah berdoa. Ngapain saya sholat? Karena sholat adalah doa. Sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah aqwalun, ucapan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu ucapan. Wa aqwalun, aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, tasyahud. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, Allahu akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah dia, dari mulai takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca ayat, membaca Fatihah, membaca ayat, kemudian ruku, i'tidal, duduk antara dua sujud, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, duduk, tasyahud, kemudian salam. Itulah dia yang dimaksud dengan sholat. Berikutnya yang kelima. Kalau saya nggak sholat, terus emang kenapa kalau nggak sholat? Itu orang Eropa nggak sholat, orang Jepang nggak sholat, orang Tiongkok nggak sholat, negaranya maju. Kenapa kalau saya tidak sholat? Sholat adalah doa. Doa itu isinya dua. Ingin kebaikan, selamat dari kejelekan. Jadi ketika orang naik pesawat, saat itu dia dua. Satu, ingin selamat sampai tujuan, dan jangan sampai kecelakaan. Nah, ketika orang tidak sholat menurut ajaran Islam, sesungguhnya orang itu pasti akan melakukan sholat dalam tanda kutip dengan cara yang lain. Jadi pada hakikatnya tidak ada di dunia ini orang yang tidak sholat, tidak ada. Nah, tolong paham ya, gimana cara menjelaskannya. Bahwa kalau ada orang mengatakan saya nggak sholat, dia sebenarnya melaksanakan sholat, tapi bukan sholat. Dia melaksanakan sholat, ada harapan dalam hatinya. Harapan ingin dapat yang baik, dan keinginan supaya jauh dari yang tidak baik. Itu sholat. Tapi dia tidak sholat. Dia tidak tegak, tidak baca iftitah, tidak baca Fatihah, tidak baca ayat, tidak ruku, tidak i'tidal, tidak sujud, tidak sujud, tidak tasyahud, tidak salam.
Tapi sebenarnya dia sholat. Nah, gitu memahaminya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat menurut versi Islam, maka sesungguhnya kita pasti melakukan sholat dengan cara yang lain. Orang ateis lah, ateis yang nggak bertuhan. Apakah mereka itu sholat? Iya. Mereka itu dalam hatinya pasti bangun pagi, mudah-mudahan pagi ini lebih cerah, lebih baik, lebih bahagia, semangat, bahagia, bahagia. Dan mudah-mudahan semua kejelekan jauh. Dia sedang sholat. Cuman dia tidak sholat menurut ajaran Islam. Jadi siapapun yang tidak melaksanakan sholat menurut Islam ini, dia akan melaksanakan sholat menurut aliran, menurut agama, menurut hawa nafsu, menurut, bahkan dia nama yang dia sembah pun tak tahu, tapi dia yakin ada. Kalau ditanya agama kamu apa? Tuhan terlalu sempit untuk dikerangkeng oleh satu agama. Tapi kamu percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan. Namanya nggak penting. Yang penting Tuhan itu ada. Cara beribadah kepadanya terserah. Bisa pejam mata, ingat. Jadi pada hakikatnya orang yang tidak sholat, dia pasti akan sholat dengan caranya yang lain. Pasti itu. Karena memang fitrah dalam diri manusia ini, ya ingin sholat, ingin menyembah, ingin bersyukur, ingin berdoa. Sama seperti orang kalau tidak makan, dia pasti akan memakan makanan yang tidak sehat. Ibunya pagi masak telur, masak nasi, masak sayur. Makan ya, dia bilang saya nggak perlu makan. Ternyata setelah sampai di sekolah jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, teng jam 10, mulai lapar. Dia akan makan sosis, dia akan makan ini. Dia tidak makan nasi, tapi dia akan memakan yang mirip-mirip nasi. Ini sebagai salah satu perbandingan bagaimana orang yang tidak mau sholat, maka dia akan melaksanakan sholat dengan cara dia sendiri, dengan menyebut Tuhan dia sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah dhalalah itu. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat nama, membuat-buat cara, membuat-buat teknis fi amrina hadza, dalam agama Islam ini, ma laisa minhu, dan tidak ada sangkut paut dengan ajaran Islam, fa huwa raddun, maka orang itu mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6. Orang baru bisa sholat kalau dia bisa mengecilkan dirinya. Karena begitu kita masuk ke sholat, kita langsung angkat kedua tangan dan berkata, Allahu Akbar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa mengecilkan dirinya. Kalau orang masih merasa saya, nggak bisa dia Allahu Akbar. Nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada egonya. Makanya orang-orang yang masih ada ego susah dia untuk bersyahadat. Karena belum membesarkan Allah. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dia akan kecil di pelupuk matamu. Ketika dia angkat tangan, Allah Akbar. Saya bukan
profesor doktor, saya bukan spesialis, saya bukan apa-apa. Waktu itulah baru mampu dia berkata, Allahu Akbar. Yang besar itu hanya Allah saja, sedangkan aku kecil. Nah, jadi kalau kita lihat masih ada orang, saya ini Islam Pak Ustadz, tapi ya kalau sholat ini, itu masalahnya, orang selalu masalahnya akhlak. Ini tidak berakhlak. Sebetulnya masalahnya bukan akhlak, masalahnya adalah tauhid. Orang yang tidak sholat itu masalahnya, orangnya baik Pak Ustadz, orangnya sopan, santun, ngomongnya nggak tinggi, berakhlak. Iya, tapi kalau dia nggak sholat, itu masalahnya adalah tauhid. Masalah mentauhidkan Allahnya dia kena. Ketika kita bisa mengecilkan semua, mengecilkan jabatan, mengecilkan kekuasaan, mengecilkan popularitas, mengecilkan ilmu, mengecilkan diri kita sendiri. Yang besar itu hanya Allah. Di sana itu barulah Allahu Akbar. Diulang sampai 2 kali. Allahu Akbar kabira. Pelajaran yang ke-7. Ada lagi penyakit manusia sudah dinobatkan sebagai filosof, filosof yang berpikir lepas. Sudah dinobatkan sebagai orang tercerdas. Lalu kemudian gelar profesor segala macam. Maka ketika itu orang juga nggak bisa sholat. Dia harus berani berkata walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Segala pujian yang banyak itu hanya milik Allah. Karena kalau masih dia merasa pujian itu ada pada saya, nanti ketemu dengan filosof-filosof kalangan rasionalis, kabarnya kamu udah sholat ya, kabarnya kamu udah masuk Islam, takut kehilangan pujian. Kalau udah bisa mengecilkan selain Allah, langkah step berikutnya adalah tidak ada pujian. Yang memiliki pujian hanya Allah. Kalau kita hari ini dipuji sebagai kepala daerah, sebagai kepala dinas, kepala kantor, sebagai dosen, sebagai ilmuwan, lalu kita dipuji, sesungguhnya pujian itu adalah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Ini yang ketiga dalam doa ini. Tapi pembahasan yang ke-8, besarkan Allah, kecilkan kita. Segala puja-puji milik Allah, segala dosa punya kita. Yang suci Allah, yang kotor kita. Baru bisa sholat. Kalau 3 ini berhasil baru bisa sholat. Coba cari doa-doa dalam sholat itu. Apa ada doa dalam sholat itu? Janganlah kami begini, janganlah kami begini, janganlah kami begini. Itu nanti doa sendiri kepada Allah SWT. Tapi yang diatur oleh Nabi SAW, ada satu doa ketika dia dibaca bergoncanglah tiang. Kenapa? Tiang-tiang aras, karena kekuatan. Apa doanya? 3. Sampai pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini 3 ini yang merusak hubungan keluarga, pertemanan, persahabatan. Merasa besar, ingin dipuja-puji, merasa suci. Nah, ketika orang sudah mampu menghilangkan ini, yang besar itu Allah.
Yang memiliki pujian Allah, yang maha suci itu Allah. Kalau mampu, barulah dia dikatakan sebagai orang-orang yang sholat. Pembahasan terakhir nomor 9, bahwa sholat itu adalah tidak terjebak pada rutinitasnya. Banyak sekali sekarang kita lihat orang yang melaksanakan suatu rutinitas. Begitu ditanya, akhirnya ini apa nanti? Akhirnya ini gimana nih? Aduh, nggak tahu. Nah, kalau sholat itu jelas, dia bukan sekedar tegak, ruku, sujud, mengaku diri kecil segala macam. Tapi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu 9 poin pembahasan kita malam ini. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Sebagaimana biasa, setelah 30 menit kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melewati satu sesi materi, dan kita akan masuk ke sesi berikutnya seperti yang mungkin Bapak Ibu sangat-sangat harapkan gitu, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab malam hari ini insya Allah masih ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan ya, kita bisa bertanya langsung kepada kita. Saya sudah melihat ada beberapa orang yang sudah raise hand. Saya persilakan dari yang paling kiri, Bapak Fahrul Rozi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad yang sudah memperkenalkan siang untuk bisa bertanya. Ada beberapa poin yang ingin Anda tanyakan, Ustaz. Ya. Yang pertama, apa maksud dari surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5? Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yang kedua, di dalam sholat itu kan ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Kemudian untuk rukun qawli ini apakah harus terdengar oleh telinga sendiri, dan jika tidak terdengar maka apakah sholatnya tidak sah? Mungkin itu saja Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawailun maknanya dua. Fawailun celakalah dia. Makna yang kedua, fawailun neraka waillah baginya. Makna yang pertama, fawailun celakalah dia. Makna yang kedua, fawailun neraka waillah baginya. Dua-duanya jelek. Lil musallin, bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholatnya. Makna lalai di sini dua. Yang pertama, melalaikan sholat sampai nggak sholat sama sekali. Yang kedua, lalai dalam sholat. Dia sholat, tapi dia lalai. Mungkin ingatnya sama Allah cuman di takbiratul ihram dengan salam. Allahu Akbar. Habis itu mulai pikirannya kemana-mana. Lalu kemudian sampai di salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu disebut dengan fawailun lil musallin. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya saya ini udah sholat, yang penting udah sholat, belum halus kajinya, maka baca Quran itu ada baca kasar, ada baca halus. Jadi kalau mau halus itu adalah fawailul musallin. Oke, untuk orang awam lalai sholat, nggak sholat. Tapi yang lebih parah adalah fawailul musallin, lalai di dalam sholat. Dia sholat tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang rukun. Rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi. Rukun qalbi ini ada qasad, ta'arad,
ta'yin. Saya sholat ini ya memang betul-betul sadar, memang betul-betul sengaja bahwa saya sedang sholat. Sholat apa? Usolli fardal insya. Saya sholat insya. Sholatnya sholat apa? Sholat insya. Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja saya sholat, bukan nggak sengaja tiba-tiba, nggak sengaja. Sholatnya sholat insya. Sholat sunnah apa? Sholat fardu? Fardal insya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa makmum? Ma'muman lillahi ta'ala. Itu rukun qalbi. Kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Nah, ini adalah fi'li, perbuatan. Yang ketiga adalah rukun qauli. Kalau enggak diucapkan, rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu rukun qauli. Apakah rukun qauli ini mesti diucapkan, dilafalkan? Jadi sahabat pun juga bingung. Sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang bertemu dengan sahabat tabi'in. Tabi'in bingung. Sahabat Nabi tentu melihat Nabi. Tapi tabi'in yang tidak ketemu dengan Nabi bingung bagaimana Nabi itu kalau sholat. Maka mereka bertanya kepada sahabat. Lalu kemudian mereka tanya kepada salah seorang sahabat Nabi, bagaimana Nabi itu ketika rukun qauli, dia mulutnya bergerak atau tidak? Kata sahabat Nabi ini, Nabi itu mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Nabi itu membaca. Dari mana kamu tahu Nabi membaca itu? Karena mulutnya bergerak. Dia jenggotnya bittirabi lihyatih. Kami tahu Nabi itu membaca dari jenggotnya bergoyang. Jadi kalau orang jenggotnya bergoyang, itu berarti rahangnya bergerak, berarti dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, itu tentang rukun qauli. Rukun qalbi, hati. Rukun qauli, ucapan. Rukun fi'li, perbuatan. Demikian tentang pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kami persilahkan berikutnya untuk Ibu Desta Lesti. Saya izin sebentar, saya tetap dengar suaranya. Ada yang mau saya tetap dengar. Lanjut nih. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya ini saya setiap hari sholat, kebetulan saya dari Timor Leste. Halo Ibu, silakan. Iya Ibu, silakan. Timor Leste. Ya. Jadi pas kerusuhan itu semua nggak ada satupun yang tersisa, tinggal saya. Pas itu karena saya lulus SD, saya udah ikut mengungsi lah. Jadi setelah 12 tahun kemudian baru ketemu lagi dengan keluarga saya. Nah pas saya pulang itu saya nggak tahu ternyata statusnya itu keluarga saya sudah murtad semua. Tapi di saat itu saya sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Timor Leste. Jadi saya tahu betul kondisi keluarga saya, Pak. Keluarga saya, Ustadz. Jadi emang
agama sama sekali. Jadi kami ada 9 bersaudara itu, yang muslim tinggal saya sendiri. Ini yang sampai dengan saat ini saya sudah berumah tangga dan saya sudah dewasa. Saya sudah berumah tangga. Yang masih dalam pertanyaan saya itu adalah kenapa setiap kali saya sholat, habis sholat dan saya berdoa untuk meminta, maksud berdoa supaya Allah memberikan hidayahnya kepada keluarga saya selalu seperti sesak gitu. Hanya doa hanya kepada mereka aja. Dalam kondisi apapun, kalau saya berdoanya tentang mereka, saya selalu sesak, selalu kayak tidak bisa, kayak berhenti gitu, kayak sudah tidak bisa berdoa lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang tua saya, terutama papa saya, setelah masuk Katolik itu, papa saya tidak pernah ke gereja sama sekali. Dan tiap saya berkunjung, papa saya sekarang sudah tua Pak, itu nanti statusnya seperti apa ya Pak ya? Dia sampai sekarang sih emang tidak pernah sholat sih. Tapi kalau saya diajak ngobrol terkait Islam, dia masih paham gitu. Paling itu aja Ustaz. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa kondisi kita tidak bisa berkata-kata, speechless. Sangat bahagia ketika melihat Ka'bah pertama kali, terkejut, kaget. Sangat sedih ketika dapat kabar orang tua meninggal. Jadi ibu tidak bisa berdoa, tidak bisa ngomong, itu karena ledakan emosi. Emosi di situ bukan marah ya. Orang selalu mengatakan, ini saya emosi nih. Emosi itu adalah senang, cinta, benci, marah, itu emosi semua. Jadi manusia ini punya emosi. Jadi yang terjadi pada diri ibu, diri saya, diri kita semua ketika kita sedang dalam keadaan sangat sayang, sangat benci, sangat marah, sangat kaget, itu. Jadi kita sedang berada dalam titik puncak emosi. Kemudian tentang orang tua, siapapun, kalau masih nyambung dengan Islam, ya kita ajak dia bersyahadat. Kalau bisa ada saksinya, sehingga nanti kalau meninggal dunia diselenggarakan jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Itu jadi bimbing untuk bersyahadat. Dakwah ini ya minal mahdi ilal lahdi, nggak ada cerita karena udah tua ya udah biarin, enggak. Tetap diajak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada saksi, buat surat supaya tidak menjadi sengketa nanti ketika terjadi sesuatu hal meninggal dunia, bisa dilaksanakan sholat jenazah. Ibu merupakan orang yang dipakai oleh Allah SWT. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, dia pakai hamba itu. Luar biasa yang ibu alami dalam hidup ibu. Terjadi konflik, masih kanak-kanak, kemudian 12 tahun terpisah dengan keluarga. Setelah jumpa rupanya mereka na'udzubillah dari 9 hanya tinggal 1. Itulah yang membuat ibu tidak bisa berkata-kata itu karena emosi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah buat ibu dan sahabat saudara yang seperti yang ibu alami tetap istiqomah, tetap kuatkan ibadah, tetap berdakwah, jangan sendirian, bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di sana. Demikian ibu, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga menjawab ya Ibu Gesta dari Timur Leste, semoga Allah kuatkan. Kami persilakan berikutnya Ibu Marniwati.
Silakan dibuka mic-nya, Ibu Marni. Silakan Ibu dibuka dulu mic-nya. Oke, sampaikan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang perlu saya ucapkan yang pertama karena bisa langsung berkomunikasi sama Ustadz Abdul Somad. Ya. Perkenalkan, nama saya Marniwati. Saya tanya Ustadz. Ya. Saya itu punya om saya itu alhamdulillah orangnya baik sekali, suka bersedekah. Tapi sayangnya beliau itu jarang melaksanakan sholat, Ustaz. Padahal sudah sering saya nasihatin juga, tapi mungkin ada cara nasihat yang jitu dari Ustadz Somad yang bisa saya sampaikan ke beliau. Itu Ustadz, saya mohon nasihat dari Ustadz. Kira-kira nasihat yang seperti apa yang harus saya sampaikan ke om saya tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Tadi kita sudah bahas 9 poin. Jadi kalau ada kajian keluarga, cari ustadz yang menjelaskan tentang masalah sholat, arisan keluarga. Itu yang pertama. Kalau ada keluarga itu yang omongannya didengar, orang-orang yang dituakan, orang sepuh, ya itu juga bisa dipakai. Lisannya numpang mulutnya, bahannya tetap dari kita. Nah, jadi yang pertama ngundang ustadz, acara arisan keluarga. Yang kedua adalah dari tokoh di antara keluarga itu sendiri. Yang ketiga, ya melalui kajian malam ini, di-share linknya supaya dia nonton. Yang keempat, kalau ada tetangga jiran yang sakit, yang meninggal, itu dibawa. Bawa dia ngeliat orang meninggal, orang sakit. Itu juga memberikan efek psikologis yang luar biasa. Lalu kemudian yang tak kalah pentingnya adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Salat tahajud, salat hajat, minta kepada Allah supaya dibukakan Allah pintu hatinya supaya dia salat. Mungkin itu Ibu Marniwati. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Udah 3 penanya, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilakan Bapak Engkus dari Sumedang. Terima kasih, Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Engkus. Semoga sehat selalu, panjang Amin. umur. Amin. Perkenalkan, saya Engkus dari Sumedang. Alhamdulillah, sudah tahun ini saya menjalankan sholat wajib, sholat qadha ya, sholat qadha wajib, dan mohon doanya supaya istiqomah. Amin, amin. Yang mau saya tanyakan, bagaimana ketika kita sedang mengqadha salat, terus ada yang bermakmum kepada kita, apakah sah berjamaah atau bolehkah kita mengqadha salat dengan bermakmum kepada orang lain? Terus yang kedua adalah
ketika kita sedang dalam perjalanan mengkotorkan sholat, nah apakah kodok sholat itu bisa dikotor juga atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya, Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya atas pencerahan. Baik, Pak Engkus dari Sumedang. Kalau Bapak sedang mengqadha sholat, saat Bapak sedang mengqadha sholat, lalu datang orang dari belakang mau mengangkat Bapak jadi imam, dia mau bermakmum kepada Bapak. Apakah boleh beda niat imam dengan niat makmum? Imamnya qadha, makmumnya ada. Maka menurut mazhab Syafi'i boleh, bisa. Menurut mazhab Syafi'i bisa berbeda niat imam dengan niat makmum. Dalilnya mana? Dalilnya setelah sahabat Nabi sholat bersama Nabi, ada salah seorang sahabat duduk di masjid. Lalu kemudian datang seorang yang terlambat, minta supaya sahabat Nabi ini jadi imam. Nah, dalam kasus ini berbeda niat imam dengan niat makmum. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena imamnya ini, dia tadi sudah sholat, sholatnya sudah terlaksana. Sekarang dia sholat untuk yang kedua. Misalkan ibu nunggu bapak di rumah, bapak sholat di masjid, sholat maghrib. Bapak sholat maghrib di masjid. Pas pulang, ibu bilang, "Pak, kita sholat lagi yuk." Bapak sholat lagi maghrib yang kedua. Sholat yang kedua itu sunat. Sedangkan ibu yang pertama adalah wajib. Itu dalil boleh berbeda niat imam dengan makmum. Imamnya qadha, makmumnya ada. Imamnya muqim, makmumnya musafir. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Menurut mazhab Syafi'i bisa. Kalau bapak sedang musafir jarak qasar sholat al-fiqhul islami wa adillatu 89 km. Kalau pakai fikih sunnah Said Sabiq 82 km. Otomatis karena musafir, bapak kan sholat zuhurnya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyaknya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Nah, ketika sedang musafir, apakah bisa sholat qadha-nya 2? Tidak bisa. Karena bapak mengganti sholat yang lalu. Sholat yang lalu itu waktu ditinggalkan, dia dalam keadaan muqim. Maka mengganti yang muqim, utangnya 4, nggak bisa dibayar 2. Utangnya 4, ia bayar 4. Orang yang mengqasar sholat qadha, maka dia sama seperti orang yang minta bayar hutang 4, dibayarnya 2. Kok yang sholat waktu ada kok boleh? Ya karena sedang musafir. Yang qadha utang. Kalau bayar hutang mesti lengkap. Demikian Pak Engkus dari Sumedang. Baik, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Barakallah. Baik, Bapak Ibu, masih ada beberapa waktu lagi untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Sebelum itu saya duluan apabila saya ingin bertanya satu hal. Saya tadi di hadis yang kita bacakan di awal itu kan Nabi menggarisbawahi tentang sholat berjamaah, Ustaz ya.
bahwa Nabi itu minta digantikan imam, kemudian Nabi mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku akan membakar rumah mereka. Nah, yang pengen Anda tanyakan Ustaz berkaitan dengan sholat berjamaah ini, artinya hukumnya memang sangat dianjurkan. Nah, tapi memang ada kondisi-kondisi yang dimana laki-laki itu mungkin boleh gitu ya, boleh karena uzur. Nah, yang pengen Anda tahu apa saja gitu Ustaz, uzur-uzur yang secara syar'i itu boleh dilakukan kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Karena di fikih hari ini kan banyak konteksnya gitu ya. Contohnya misalnya nunggu dagangan gitu, apakah itu juga termasuk boleh untuk meninggalkan sholat, kemudian jadi seorang tenaga kesehatan. Nah, seperti apa Ustaz batasan-batasannya gitu Ustaz? Mohon pencerahannya. Yang pertama, dalam keadaan sakit. Jadi orang yang sakit itu boleh dia sholat sendiri. Yang kedua, dalam keadaan musafir. Nah, jadi dalam keadaan musafir kalau memungkinkan, karena as-safaru azab. Musafir itu penuh dengan azab, kesulitan, kepayahan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuan. Yang ketiga adalah ketika dalam keadaan suasana genting, dokter menunggu proses kelahiran atau operasi. Kalau dia tinggal sholat bisa mati pasien. Idza dhaqal amru ittasa'. Kalau suatu perkara itu sempit, boleh dilapangkan, beri kemudahan. Lalu kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzalu. Kalau ada mudaratnya mesti dihilangkan. Itu konsep-konsep kaidah dalam Islam. Nah, jadi orang tua renta yang tidak bisa bergerak karena penyakit, karena infus, karena keteter dan lain sebagainya, itu dia tidak sholat berjamaah. Tapi kalau dia mampu, bisa, tidak masalah. Ini tentang terkait dengan orang-orang. Adapun hukum sholat berjamaah itu ikhtilaf. Mazhab Hambali wajib. Makanya Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali sejak 1924. Waktu maka mereka menggedor pintu haji salat, karena menurut mazhab Hambali wajib. Menurut mazhab Maliki sunat muakkad. Menurut mazhab Maliki sunat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Nah, saya jelaskan ini, mana tahu nanti ada ustadz yang ceramah 3 hukum ini. Tapi saya dalam kehidupan sehari-hari tidak harus ketika kita lihat kondisi masyarakat kosong, nggak ada orang sholat, lalu kemudian saya ditanya misal, Ustadz, apa hukum sholat berjamaah? Fardu kifayah, yang penting ada muazin, ada orang sholat, udah cukup kita. Nggak bisa begitu, ada fikih dakwahnya. Nah, jadi kalau untuk zaman sekarang banyak orang tidak memperdulikan sholat berjamaah, jadi kita sampaikan pentingnya kita kembali ke masjid, menghidupkan sholat berjamaah gitu. Tapi fikih ini mesti disampaikan, kalau enggak nanti orang kelahi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Rudini. Bapak Rudini. Silakan Bapak, Kak Miknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Rudini Syahudin. Saya asli Palembang, tinggal di Depok, di
daerah Jawa Barat, Ustaz. Sebelumnya saya berdoa buat Ustaz, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Ustaz terus memberikan kami, terutama untuk umat di Indonesia. Ustaz, saya mau bertanya, dari hadis, sesuai dengan judul Ustaz, dari hadis tersebut kan ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, maka timbullah sebuah ancaman. Nah, mungkin di zaman itu para sahabat ketika ada ancaman tersebut mungkin jadi rajin, gitu, benar rajin sholatnya, ibadahnya, imam di masjid dan sebagainya, Ustaz, baik ibadah yang lainnya. Nah, gimana ketika hadis tersebut di zaman sekarang ini, padahal kita tahu gitu, Ustaz, kita tahu tapi seolah-olah ancaman itu kayak nggak berlaku gitu, Ustaz, gimana? Terutama khususnya buat saya dan orang di sekitar saya, Ustaz. Nah, yang kedua, jadi kayak ancaman itu nggak ngaruh gitu, tapi yaitu semoga dijauhkan kami dari dosa-dosa tersebut, Ustaz, ya. Bukan meremehkan hadis tersebut gitu, tapi kayak gimana? Saya mau nanya tuh solusinya apa sih, Ustaz, untuk biar hadis ini tetap kemuliaannya tetap ngaruhnya itu benar-benar gitu bisa diterapkan di zaman sekarang. Kok ternyata ini ancaman ini sebegitunya gitu loh. Kita nggak boleh gitu meremehkan hadis ini gitu. Nah, yang kedua, Ustaz, bagaimana ketika kita masuk musola, misalnya Ustaz, masuk musola, di musola itu kita sendiri awalnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk juga minta diimami, kita bilang nggak boleh, udah dijelaskan. Nah, kita bagusnya kita keluar, apa kalau diimami kan nggak mungkin juga, saya nggak tahu dalilnya atau hadisnya boleh apa enggaknya, tapi setahu saya kan memang nggak boleh, tapi fikih bolehnya itu saya nggak tahu kita ada fikih apa enggak di situ. Nah, yang ketiga, Ustaz, yang ketiga, kalau kita misalnya mengimami juga sama wanita juga, cuman ini udah nenek-nenek, katakanlah itu udah menopause, Ustaz, ya, udah nggak menstruasi, boleh nggak kita ngimami dia gitu? Ketika dia tolonglah gitu kan, karena ini pernah ketemu yang kayak begini, nggak tahu mungkin di dalam hadis kan nggak boleh, Ustaz, ya, tapi maksudnya mungkin apakah ada di dalam fikih bahasan atau bab seperti itu gitu, Ustaz, bolehkah kita mengimami nenek-nenek istilah kata yang udah nggak menstruasi dan udah mau pos gitu, Ustaz, ketika dia ayolah kata cu gitu atau gimana jadi imam saya? Mungkin itu aja, Ustaz, yang saya ingin tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kenapa kita sekarang tidak takut? Padahal hadisnya sama, kalimatnya sama. Kok orang zaman dulu takut, kok orang sekarang nggak takut? Anak kecil disuruh masuk ke rumah, awas nanti ada penjahat culik. Tapi ketika dia udah besar, ibunya sama, ngomongnya sama, tapi respon anak berubah. Jadi kalau begitu, apakah hadisnya yang salah? Hadisnya tidak salah. Yang salah adalah orangnya. Jadi kalau mau hadis itu dimuliakan, maka kita mesti mengembalikan orang ini seperti saat hadis itu keluar. Berarti orang-orang yang sekarang ini mesti dididik dengan pendidikan yang bisa membuat orang menjadi takut kepada Allah. Jadi hadisnya tetap, orangnya yang dirubah menjadi orang yang seperti sahabat Nabi dengan pendidikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kita tidak punya rasa takut terhadap ancaman Nabi SAW. Lalu kemudian kalau seorang lelaki masuk ke masjid, tiba-tiba datang makmum anak gadis cantik, ini bisa menimbulkan fitnah. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram. Kalau ada maslahat solat berjamaah, ada mudarat menimbulkan fitnah, disuduh berselingkuh dan seterusnya.
Kalau bertabrakan antara manfaat dengan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Kalau makmumnya itu nenek-nenek sudah tua renta, nenek-nenek sudah tua renta, tidak membawa syahwat nafsu, maka penyebabnya adalah karena takut fitnah. Sedangkan orang tua tidak ada lagi fitnah. Kalau sebabnya sudah hilang, maka hukumnya tidak lagi berlaku. Tadi kenapa takut? Karena anak gadis, ini sudah tua. Nah, maka tidak berlaku lagi hukum karena sebabnya sudah hilang. Sebabnya tadi apa? Sebabnya itu adalah karena ada fitnah. Dan kalau yang menjadi makmum itu orang tua, tak ada fitnah, maka hilanglah sebab, hilanglah hukum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada guru kita yang sudah berkenan berbagi ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz Abdul Somad dan juga keluarga, dan semoga menjadi wasilah jarinya ketenangan, keberkahan dalam dakwah Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi akhir sebelum nanti kita mendengarkan closing statement dari guru kita dan juga kita berdoa bersama. Saya izin Bapak Ibu seperti biasa menyampaikan, kita ada program amal solih yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang bisa Bapak Ibu kontribusikan lewat pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Informasinya Bapak Ibu saya izin tampilkan dalam bentuk video. Nah, ini adalah update terakhir dari pembangunan asrama kelas Pondok Pesantren Az-Zahra. Izin untuk saya putarkan videonya Bapak Ibu. Ingin terlibat, ingin beramal cerdas, mengabadikan hartanya dengan sak semen, sebongkah batu, batu bata, apapun itu untuk membangun Pondok Pesantren Az-Zahra, bisa klik link yang sudah kami bagikan Bapak Ibu di kolom komentar sidat.id/UAS sidat.id/UAS. Kita bisa berwakaf dari mulai nominal terkecil
Rp10.000. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti, ya. Linknya sekali lagi kami tampilkan di kolom komentar. Baik, malam hari ini sudah masuk di penghujung terakhir. Ya, kami minta mungkin ada closing statement dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad atas materi kita pada malam hari ini, dan mohon berkenan untuk memimpin doa penutup di majelis pada malam hari ini. Kalau kita tidak sholat, kita tetap akan sholat dengan cara lain, karena sudah menjadi fitrah manusia, dia lemah, dia tidak berdaya, maka dia akan meminta kepada pohon kayu, binatang, hantu, dan seterusnya. Orang setelah dia sadar bahwa dia kecil, bahwa dia tidak punya puja-puji, bahwa dia kotor, kesadaran inilah yang memotivasi orang untuk beribadah, yaitu melaksanakan sholat. Bagi yang sudah sholat, mudah-mudahan istiqamah. Bagi yang belum, terus kita ajak, termasuk program kita ini, dan kita doakan. Al-Hazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu.